Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang, nah ini nih teman-teman ya, siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan ini, tepatnya di Juli 2026, tentunya untuk ke-12 zodiak. Jadi kita akan ngebahas tentang orang-orang yang kepo ke kamu, seseorang sih lebih tepatnya kali ini ya. Mari kita lihat si kepo ini dengan lebih detail. Kira-kira orangnya gimana, siapa dia. Mungkin juga bisa nanti kita lihat apa hubungannya dengan kamu atau kaitannya dengan kamu, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Buat para Aries dulu di sini teman-teman, yang pertama seperti biasa ya, Aries. Siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan Juli 2026? Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-temannya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya, buruan. Boleh dibuktikan sendiri ya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai buat para Aries. Siapa yang kepo sama Aries kak di Juli ini? Yang pertama energi si kepo ya. Energi si kepo ini dulu, dia orangnya pekerja keras ya. Fokus utamanya adalah mencari uang, selalu ingin ada perkembangan di dalam hidupnya, di dalam karirnya, di dalam keuangannya. Orangnya rajin, dia juga punya skill di sini. Pokoknya sangat apa ya, kalau bisa dibilang sangat pekerja keras, dan memang fokus utamanya adalah pada perkembangan hidup gitu loh. Apalagi secara finansial, dia selalu menggali-gali gitu. Apa sih yang bisa aku gali tentang potensi diriku yang bisa menghasilkan uang. Intinya tuh ada di uang ya. Materi dia fokusnya ke sana. Lalu yang kedua, gimana hubungan dia dengan kamu? Hubungan dia dengan kamu, aku melihat kayak ada hubungan yang saling menyayangi seperti itu. Atau nggak saling sih, nggak saling juga, bisa juga sih kalau posisinya cuma dia doang yang sayang ke kamu gitu. Intinya kalian ini ada hubungan yang menyayangi. Bisa dia yang sayang ke kamu atau kamu yang sayang ke dia, seperti itu ya, saling menyayangi ya. Atau saling menyayangi juga bisa, atau salah satu saling menyayangi di sini ya. Pokoknya ada hubungan yang saling sayang. Terus yang ketiga, apa alasan dia kepo sama kamu Aries? Dia kepo sama Aries ini aku lihat alasannya adalah karena sebelumnya pernah ada kekecewaan ya, atau bisa jadi Aries pergi ninggalin orang ini. Oke, sebelumnya aku melihat karena di sini ada Eight of Cups teman-teman. Kenapa dia kepo sama Aries? Terlihat sepertinya Aries pernah ninggalin orang ini, atau kamu pernah kecewa sama nih orang terus kamu tinggalin gitu ya. Bisa terbolak-balik juga sih energi, yang bisa vice versa di sini teman-teman. Tapi yang aku tangkep seharusnya bahwa kamu pernah kecewa sama orang ini terus kamu tinggalin begitu saja dianya ya, dan dia mungkin jadi kepo, jadi bertanya-tanya kayak kenapa ya Aries pergi, ada apa ya, seperti itu. Jadi dia nggak tahu mungkin kamu kecewa sama dia di sini sebelumnya gitu, makanya kamu pergi, lantas kamu pergi meninggalkan dia, makanya dia kepo, dia cari tahu gitu, kenapa Aries ini pergi ninggalin aku, kenapa sebelumnya nggak mau sama aku kayak gitu. Terus yang keempat, apa yang dia lihat dari kamu sekarang Aries? Yang dia lihat dari Aries sekarang ya, aku lihat kamu tuh sangat spesial, The Empress di sini. Kamu sangat spesial, kamu terlihat seperti menikmati kehidupanmu, banyak kelimpahan, banyak rezeki, udah kayak doa tuh ya. Dia melihat kehidupan kamu sekarang, kamu udah menjadi figur yang kalau kamu wanita sangat keibuan, atau mungkin sudah menjadi seorang ibu gitu. Kalau kamu laki-laki di sini, kehidupan kamu terlihat sangat berkelimpahan. Pokoknya dia melihat kamu sangat spesial sekarang, saat ini di hidup kamu tuh terlihat sangat spesial, bahkan lebih spesial dari sebelumnya. Kayak kelihatan ada semua, enak hidupmu gitu. Lalu yang kelima, gimana perasaan aslinya dia ke kamu? Dia merasa, ini perasaannya, dia merasa bahwa
saat ini apapun itu Aries kayak punya berpunya, memiliki materi yang cukup dalam hidup, praktik kayak adanya praktik keuangan, kenyamanan secara finansial, pokoknya semua yang dia rasakan adalah yang berkaitan tentang materi kamu Aries. Jadi agak materi juga nih orangnya Kak ya, menilai orang dari materi, betul sih gitu. Makanya mungkin kamu ninggalin dia karena gitu kali Aries ya. Nih kenapa Pentacles ya, perasaan dia ke kamu aslinya sebenarnya dia melihat Aries tuh dia merasa bahwa Aries ini sangat-sangat nyaman sekarang kehidupannya di sini, selalu kayak kayak pegang uang, kayak nggak pernah susah. Dia merasa kamu tuh the best lah, kehidupan kamu sekarang enak banget kayak gitu, apalagi secara keuangan, harta gitu yang dia lihat di sini, yang dia rasakan di sini juga gitu Aries ya. Dia merasa kamu sangat nyaman kayaknya gitu ya, hidupnya sangat enak. Lalu yang keenam, apa yang dia cari tahu tentang kamu Aries? Dia mencari tahu saat ini apakah Aries ini lagi ada kebimbangan, kegalauan, apakah Aries lagi ada masalah yang membuat Aries jadi kehilangan arah, seperti itu. Jadi dia berharap kayaknya kamu ini juga ada masalah terus bisa lari ke dia kayak gitu. Waduh, ada-ada aja. Lalu yang ketujuh, cara dia memantau kamu seperti apa? Dia memantau kamu di sini sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya. Dan tidak terlalu yang getol banget memantau Aries. Aku melihat di sini ada istilahnya contoh ya, kayak contoh nih, dia memantau kamu dalam sebulan itu kayak selang-seling waktunya. Mungkin seminggu 2 minggu dia memantau kamu, 2 minggunya lagi dia berhenti kayak gitu, nanti cari tahu lagi tentang kamu setelah sekian waktu gitu. Jadi kayak 50-50, ibarat dari 100% dia tuh cuma 50% memantau kondisi kamunya gitu. Caranya dia gimana Kak? Melihat langsung kehidupan kamu gitu ya. Caranya gimana melihat langsung kehidupan kamu? Melalui orang lain, bisa informasi dari orang lain, ataupun lewat story atau status-status yang kamu buat di medsos kamu gitu Aries. Lalu di kartu yang ke-8, hambatan dia untuk mendekat apa? Hambatan untuk mendekat di sini keluarga gitu. Apakah dia adalah orang yang sudah berkeluarga? Bisa jadi ya. Itu hambatan dia ujung-ujungnya. Lalu yang ke-9, kemungkinan dia akan mendekat atau tidak. Dia akan mendekat ke kamu apabila di sini ada dua kondisi. Yang pertama, kalau hubungan dia selesai nih dengan saat ini dengan pasangannya, karena aku melihat ini kayak orang yang berpasangan, yang kayak sama Aries ini. Kalau hubungan dia selesai dengan pasangannya, baru dia akan mendekat ke kamu, oke? Atau yang kondisi yang kedua, atau seandainya memang di sini dia punya power lebih, terutama soal uang gitu. Karena kan tadi dia melihat Aries saja, wah keuangannya kelihatan enak, hidupnya, jadi nggak ada sesuatu yang bisa ditawarkan kan gitu, kecuali dia punya uang banyak bisa menawarkan itu kepada Aries. Lalu yang ke-10, pesan untuk kamu dari situasi ini Aries. Tetap tenang Aries, tetap berada di posisimu, tetap menyikapi orang ini dengan penuh kedewasaan diri dan kebijaksanaan diri, karena ya orang ini sebenarnya terlihat masih mencari celah saja. Jadi mungkin Aries ya tenang aja sih di tempatnya Aries, nggak ganggu juga sebenarnya dia gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, orang ini dari mana energi paling kuat, ada nggak ya? Gak ada sih energi paling kuat di sini. Dia ini bisa dari ke-12 zodiak ya. Cuma yang kuat bisa lah dari Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Aries.